Nah, jadi kotoran ternak ini nanti semakin hari semakin melebur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kebun Firdani, Gen Z Berkebun. Di tangan aku ini ada EM4 dan juga ada molase, serta ada juga kotoran ternak. Mau aku jadikan apa ketiga bahan ini? Yuk simak video ini sampai selesai. EM4 ini yang kuning EM4 pertanian yang biasanya digunakan untuk memperbaiki struktur fisik, kimia, dan biologi tanah. Pada umumnya digunakan untuk mempercepat proses pengomposan atau bisa juga digunakan untuk membuat pupuk organik padat dan pupuk organik cair atau pupuk bokasi padat dan pupuk bokasi cair. Nah, di video kali ini menggunakan tiga bahan ini aku akan membuat pupuk bokasi cair. Yuk simak caranya sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada petunjuk penggunaannya atau petunjuk pemakaiannya untuk pembuatan pupuk bokasi cair, yaitu 1:1:50 atau 1 liter EM4 ditambah 1 liter molase ditambah 50 liter air dan ditambahkan ke 20 kg kotoran ternak. Tapi ini untuk skala besar. Lalu bagaimana untuk membuatnya skala kecil? Biasanya aku menggunakan 100 ml EM4, 100 ml molase, dan 5 liter air. Kemudian untuk pupuk kandangnya atau kotoran ternaknya, aku menggunakan kotoran ternak ayam sebanyak 2 kg. Nah, langsung saja siapkan EM4-nya sebanyak 100 ml. Bisa menggunakan gelas ukur seperti ini ya guys. Seratus ml. Kemudian kita masukkan ke dalam air. Dan juga 100 ml molase. Molase ini bisa diganti dengan gula merah atau gula aren jika di tempat teman-teman tidak ada molase. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan juga ke dalam ember, kita satukan. Molase ini sebagai makanan si EM4-nya. Karena EM4 ini masih dalam keadaan tidur, jadi kita harus bangunkan dulu atau kita aktifkan dulu. Caranya dengan dicampur gula atau karbohidrat. Pokoknya aduk sampai semuanya larut. Seperti ini, sudah bersih. Nah, sudah tercampur sempurna, baru kita masukkan pupuk kandangnya atau kotoran ternaknya. Sudah, kita campurkan, kita aduk sampai basah semuanya. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita apakan lagi? Nah,
Nah, jadi kalau sudah seperti ini, tinggal kita tempatkan di tempat yang teduh, yang tidak terkena sinar matahari. Tidak perlu tempat yang gelap, yang penting teduh. Aku letakkan saja di sini. Kemudian itu nanti ditutup agar tidak ada hewan lain yang masuk. Untuk menggunakan karung atau penutup apapun. Sudah. Atau kalau ada baskom atau ember yang langsung ada penutupnya itu juga lebih bagus, lebih baik lagi. Kalau sudah seperti ini, diamkan selama 2 minggu. Kenapa 2 minggu? Karena itulah waktu yang ideal untuk mikroorganisme yang ada di dalam EM4 itu berkembang biak. Apakah harus 2 minggu untuk memproses pupuk bokasi cair ini? Apakah bisa dilakukan hanya 1 minggu saja? Jawabannya, ya bisa, jika teman-teman menggunakan EM4 yang sudah diaktifkan sebelumnya. Karena tadi aku baru saja mencampurkan EM4 dan molasenya, itu artinya aku hanya barusan tadi mengaktifkan EM4-nya. Setelah dicampurkan antara EM4, molase dan juga air, kemudian EM4 akan mengalami fase pertumbuhan dan fase stabil. Fase pertumbuhan terjadi selama 7 hari pertama setelah aktivasi. Jadi ketika antara EM4, molase dan juga air dicampur menjadi satu, itu bakteri EM4 atau mikroorganisme di dalamnya akan tumbuh dan berkembang biak dengan cepat selama 7 hari atau seminggu itu. Kemudian setelah 1 minggu pertama, bakteri EM4 atau mikroorganisme di dalam EM4 tadi akan mengalami fase stabil. Pada fase ini, jumlah mikroorganismenya akan tetap dan stabil. Kemungkinan tidak akan bertambah lagi atau tidak akan berkembang biak lagi. Jadi, waktu 2 minggu itu, 7 hari pertama itu mengaktifkan EM4-nya dulu. Baru setelah EM4 yang sudah aktif tadi, yang mikroorganisme sudah dalam jumlah yang banyak, mikroorganisme pada EM4 akan memecah bahan organik seperti kotoran ternak ini menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana seperti gula, asam organik, dan lain sebagainya, sehingga lebih mudah diserap oleh tanaman. Jadi, gitu ya guys. Semoga mudah untuk dipahami. Nanti video hasil dan cara pengaplikasiannya aku buatkan di video terpisah. Mungkin itu saja yang dapat aku bagikan di video ini. Kritik, saran, ataupun pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.